Apakah kalian sering membantu orang tua kalian mencuci baju? Tentu saja untuk mencuci kalian menggunakan deterjen. Sebelum kalian memasukkan deterjen tersebut ke dalam rendaman baju, coba kalian periksa apakah dalam deterjen tersebut terdapat butiran-butiran kecil berwarna hijau atau biru. Sebenarnya, butiran-butiran kecil tersebut adalah enzim. Apakah enzim itu? Enzim merupakan unsur berprotein yang dihasilkan oleh sel-sel hidup yang membantu reaksi kimia dalam tubuh manusia, hewan, atau tumbuhan. Apa tujuan enzim ditambahkan ke dalam deterjen ya? Untuk mengetahui jawabannya, mari kita lakukan percobaan ini terlebih dahulu. Langkah yang pertama, siapkan alat dan bahan berikut ini. Alat dan bahan yang dibutuhkan antara lain gelas plastik 2 buah, sebutir telur yang sudah direbus dan dibuang kulitnya, deterjen bubuk yang mengandung enzim, deterjen bubuk yang tidak mengandung enzim, sendok, pisau, spidol atau ballpoint dan selembar kertas, selotip, dan air hangat. Nah, sekarang kita bisa mulai melakukan percobaan. Yang pertama, masukkan 1 sendok makan deterjen yang mengandung enzim ke dalam gelas plastik pertama. Kemudian, tandai gelas tersebut dengan menempelkan kertas bertuliskan enzim menggunakan selotip. Yang kedua, masukkan 1 sendok makan deterjen yang tidak mengandung enzim ke dalam gelas plastik kedua. Kemudian, tandai gelas tersebut dengan menempelkan kertas bertuliskan tanpa enzim menggunakan selotip. Yang ketiga, tambahkan 8 sendok makan air hangat ke dalam kedua gelas plastik tersebut. Akan tetapi jangan diaduk ya. Yang keempat, potonglah menjadi 2 bagian telur rebus yang sudah disiapkan dengan ukuran yang sama besar. Ambillah salah satu bagian telur, kemudian potong bagian yang putih menjadi 2 bentuk dadu yang sama besar. Yang kelima, masukkan 1 potong putih telur ke dalam gelas plastik yang bertuliskan enzim. Kemudian, masukkan 1 potong lagi putih telur ke dalam gelas plastik yang bertuliskan tanpa enzim. Letakkan kedua gelas plastik di tempat yang hangat atau dekat kipas angin. Biarkan selama 2 hari.
Kira-kira apa ya yang terjadi setelah 2 hari? Nah, setelah 2 hari, putih telur yang direndam dalam air deterjen yang mengandung enzim lebih mengecil jika dibandingkan dengan putih telur yang direndam dalam air deterjen yang tidak mengandung enzim. Mengapa ya terjadi demikian? Enzim telah memecahkan partikel di dalam putih telur sedikit demi sedikit dan menguraikannya menjadi partikel yang lebih kecil dari sebelumnya. Nah, partikel-partikel itu kemudian larut dalam air. Sementara itu, putih telur yang berada di dalam air deterjen tanpa enzim ukurannya cenderung tetap. Mengapa ya enzim ditambahkan ke dalam deterjen? Enzim ditambahkan dalam deterjen tujuannya untuk menghilangkan noda makanan, minuman, lemak, atau darah yang menempel pada kain. Noda-noda itu biasanya sulit dihilangkan dengan deterjen yang tidak mengandung enzim. Oleh karena itu, para produsen deterjen menambahkan enzim yang berasal dari tumbuhan atau hewan. Noda-noda pada kain itu akan diuraikan oleh enzim pada deterjen, lalu larut ke dalam air. Jika kalian perhatikan, setelah selesai membilas, air sabun yang digunakan untuk merendam cucian akan terlihat sangat kotor. Agar enzim dalam deterjen bekerja dengan lebih baik, kalian dapat menggunakan air hangat saat merendam cucian.